1 Transmasyarakat CGP Angkatan 11. Sebelum acara ini dimulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi kali ini adalah penerapan budaya positif yang susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, kemudian pemaparan CGP, kemudian diskusi dan penutup. Nah, untuk pertanyaan tematik yang pertama, budaya positif. Budaya positif yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi konsep inti budaya positif tersebut ya sudah saya paparkan di sini. Kita lanjutkan perubahan paradigma belajar. Apa itu? Nah, pembelajaran dan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya dengan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Mungkin anak-anak sering menyanyikan kalau di upacara itu. Kita lanjutkan disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplinan ya. Apa tuh? Itu artinya belajar. Disiplin itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakininya. Oh gitu, oh ya sebentar J. Saya pesankan dulu J, ternyata tadi masih ada penampilan. Terima kasih. Oke, sama J. Kita lanjutkan. Saya ulangi, disiplin itu berasal dari disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter, menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi istilahnya disiplin yang diterapkan tujuannya untuk membangun kesadaran, ada motivasi intrinsik dari siswa, bukan karena imbalan, bukan karena penghargaan, tapi lebih pada kesadaran dirinya. Jadi tidak karena aku disiplin karena nanti akan seperti mendapatkan ancaman. Nah itu bukan seperti itu, tapi lebih ada motivasi intrinsik. Saya lanjutkan, tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin dan diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan pendidikan itu lebih kepada kesadaran diri, motivasi diri anak-anak, motivasi intrinsiknya terbangun
mereka akan berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Kita lanjutkan ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Jadi akan memunculkan motivasi dirinya sendiri, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjutkan ke kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu mempunyai tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Apa kebutuhan dasar manusia? Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi ada kasih sayang dan rasa diterima. Itu memang sangat dibutuhkan, apalagi anak-anak. Kalau sudah mendapatkan kasih sayang, kemudian dia merasa diterima, maka ia akan menjadi pribadi yang berkarakter. Kalau dia tidak mendapatkan kasih sayang, kemudian tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, itu memang bisa menimbulkan suatu hal yang memicu konflik. Misalnya karena tidak sering mendapatkan kasih sayang, dia mencari kasih sayang di luar. Kemudian yang kedua, penguasaan. Nah, penguasaan, kemudian bertahan hidup, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Kita lanjutkan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang dimiliki seseorang yang dapat merangsang untuk melakukan tindakan yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau untuk mencapai tujuan tertentu yang akan dicapai. Nah, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, aku mau datang pagi karena takut dihukum, misalnya seperti itu. Ya. Jadi dia menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, menghindari ancaman. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku mau datang lebih pagi karena aku ingin dipuji, ingin mendapat penghargaan. Jadi lebih ke keinginan yang untuk selalu dilihat baik, untuk selalu dipuji. Kemudian yang ketiga, untuk jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau yang ini, yang ketiga itu menjadi diri mereka sendiri, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang kita ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsekuensi. Ketika disiplin dengan identitas gagal, konsekuensi itu
penguatannya jangka pendek. Ya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi diawasi, dipantau, dilihat kemajuannya. Kemudian murid menghormati guru, menghormati peraturan. Yang selanjutnya kehilangan untuk memenuhi kesalahan di konsekuensi. Sementara untuk restitusi itu murid akan jadi bertanggung jawab atas perilakunya karena sudah muncul motivasi dalam dirinya, motivasi intrinsik. Fokus pada pemecahan jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi perbedaan konsekuensi dengan restitusi itu bisa panjenengan lihat ya, sangat berbeda sekali ya, karena murid belum memiliki motivasi intrinsik. Tapi kalau sudah restitusi itu dia bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian menghormati dirinya dan orang lain. Nah, restitusi apa sih sebenarnya restitusi? Mungkin sebagian besar guru seperti Bu Sakita, kemudian Bu Ani, Bu Ida, Bu Lia, Bu Yorti mungkin pernah melakukan restitusi, tapi belum tahu kalau itu namanya restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya mereka sudah memiliki kesadaran pribadi, kemudian motivasi intrinsik dan lebih baik. Misalnya contohnya kalau ada anak yang sedang bermasalah, entah itu terlambat, entah itu tidak membuat tugas, nah sebaiknya itu digunakan restitusi. Misalnya kita bertanya, oh biasanya dia tidak terlambat. Nah ketika kita menanyakan alasannya, itu kita sudah melakukan restitusi, proses restitusi salah satunya. Apa ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika kita bertanya, kok tumben terlambat? Nah, itu sudah melakukan restitusi dengan menanyakan, mengapa, apa yang terjadi? Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya. Kemudian bisa juga tawaran. Jadi bukan hukuman. Oh, tadi belum selesai ya penanganannya. Nanti ya ketika istirahat coba selesaikan dulu. Itu sudah memberikan tawaran, itu termasuk ciri-ciri restitusi. Kemudian selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakannya. Jadi kita mengubah karakternya. Oh karakternya harus diubah menjadi lebih baik. Kemudian fokus pada solusi. Apa yang harus kita lakukan ketika anak-anak seperti ini? Oh dia terlambat. Biasanya nggak terlambat, nah kita carikan solusinya. Oh berarti karena bangunnya kesiangan maka tidurnya harus, maka tidurnya jangan sampai terlewat malam. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi ini sangat-sangat membantu guru dan membuat murid menjadi menyadari, sehingga menimbulkan motivasi intrinsik pada murid untuk mempunyai karakter yang lebih baik dan kuat. Kita lanjutkan, apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, mungkin kalau guru pasti pernah menghukum, mungkin pernah buat konsekuensi, pernah melakukan restitusi, pasti pernah ya. Saya yakin pasti pernah, cuma kadang kita kadarnya itu beda-beda. Kalau hukuman itu terencana, tidak terencana, jadi tiba-tiba
Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dia tidak dilibatkan, jadi tidak tahu, bersifat hanya satu arah. Hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis maupun verbal, ya. Seperti kasus tertentu itu bisa kita temukan. Nah, kadang-kadang ada guru yang verbal, kemudian ada juga yang menghukum, misalnya suruh lari keliling lapangan, itu udah fisik ya. Nah, kalau psikis ya mungkin anaknya menjadi trauma, takut, tidak mau masuk kelas. Mungkin anak-anak kecil itu kalau kita memberikan hukuman yang tiba-tiba juga membuat mereka menjadi psikisnya agak terganggu karena takut nanti kalau terlambat seperti ini aja tidak mau masuk kelas. Kemudian kalau konsekuensi itu lebih terencana, jadi disepakati sesuai peraturan. Ini kan ada peraturannya, jika terlambat maka harus menulis surat berapa ayat, saya seperti itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun mungkin hanya menulis atau hukuman yang sedikit, tapi mereka kadang-kadang menjadi tidak nyaman ya. Wah, nanti kalau aku melakukan salah, konsekuensinya seperti ini, dia akan merasa tidak nyaman, merasa kok kayak hukuman ya berat. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, guru kadang-kadang wah itu lagi. Nah, ini kalau konsekuensi ya. Setelah kalau restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada prosesnya kalau restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini merupakan proses yang lebih baik karena dengan restitusi ini kita bisa tahu alasan, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai guru, bagaimana memperbaiki karakter anak untuk lebih baik. Kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bisa juga dari restitusi ini kita sepakati kira-kira apa yang akan kamu lakukan biar tidak terjadi lagi. Mungkin dia mencatat, ada beberapa kasus yang tempat saya itu kalau mencatatnya belum selesai, nah kira-kira apa yang saya lakukan? Selesaikan dulu, nanti istilahnya kalau sudah selesai menulis carakan. Contohnya seperti ini. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Ada penghukum. Ya, misalnya ketika murid melakukan salah, guru langsung mences anaknya. Kamu lah. Nah, kadang-kadang kenapa harus seperti ini? Harusnya bukan jadi penghukum ya. Kalau penghukum itu lebih tegas, kemudian anak menjadi agak sedikit trauma, rasa bersalah. Nah, kemudian yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu misalnya dari penghukum ini, ketika guru menghukum anak itu menimbulkan membuat rasa bersalah. Sudah dihukum, anak menjadi merasa salah. Kemudian ada teman. Nah, kalau teman ini terlalu dekat dengan gurunya, terlalu dekat, ngobrolnya sudah tidak jarak. Jadi kalau ini lebih ke ini ya, nanti anak-anak jadi semacam kan bisa kita ngobrol, nanti kita ini ya dia minta ini, nah takutnya nanti lama-lama melunjak dan tidak menghormati gurunya ya. Walaupun kita bisa jadi teman, tapi pada saat kondisi tertentu. Kemudian selanjutnya yang keempat, pemantau. Jadi dipantau terus, dimonitoring. Yang terakhir, manajer. Ini lebih menghargai karena ketika anak melakukan sesuatu itu guru harus menjadi apa ya, semacam bertanya dengan alasan tertentu, mengapa terlambat. Terus harusnya
bagusnya bagaimana. Jadi membuat pertanyaan romantik yang menimbulkan motivasi intrinsik anak, kemudian bisa juga dijadikan suatu kesepakatan antara guru dan anak itu. Oh, jadi aku harus tidurnya nggak boleh malam agar tidak terlambat, agar aku ke sekolah bisa tepat waktu. Itu 5 posisi kontrol dulu. Kita lanjutkan. Nah, ini penerapannya. Misalnya kasus murid tidak membawa buku pelajaran. Nah, langsung tuh. Kamu nggak bawa, silakan keluar kelas. Nah, bisa seperti itu. Jangan ikut pelajaran. Nah, itu gurunya menjadi penghukum. Ya, karena sudah menjudge anak tanpa menanyakan alasan. Yang kedua itu misalnya ketika guru sudah menjadi penghukum, itu anak menjadi agak takut, trauma. Kemudian gurunya bilang ke saya, berapa kali sudah diingatkan kalau menjadwal yang benar. Ini termasuk kata-kata yang membuat anak merasa bersalah. Perasaan aku sudah menjadwal tapi kok masih salah. Nah, mungkin ketika menjadwal yang dilihat hari apa, ya, besok hari apa, ya, contohnya. Nah, lanjutkan ke kasus berikutnya, murid tidak mau menyelesaikan tugas sekolah. Nah, ketika ada guru yang posisinya menjadi teman, ayo Mbak, ayo Mas, segera selesaikan tugas yang ada di papan tulis. Tolong bantu Bapak Ibu guru. Jadi lebih ke posisi gurunya itu menjadi teman. Jadi sehingga mereka juga merasa keenakan. Konsekuensinya jadi tidak selesai tugas tepat waktu. Ya sudah, tapi bisa dikerjakan ya. Nah, itu yang membuat anak-anak jadi seenaknya sendiri. Jadi guru harus juga bisa menjadi teman, tapi bukan untuk memberikan peluang mereka seenaknya. Tetap harus diingatkan dengan keyakinan kelas, dengan kewajiban-kewajibannya. Nah, sekarang kalau kayak pemantau, ini lebih ke kamu telah melanggar keyakinan kelas, tahu konsekuensinya. Setelah pulang sekolah kerjakan tugas sampai selesai dan jangan diulang lagi. Ya. Kalau ini pemantau, lebih pada melihat keyakinan kelas, kemudian yuk kita sesuaikan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu melakukan ini. Lanjutkan ke berikutnya, kalau manajer. Nah, kalau manajer ini sifatnya lebih menanyakan hal sebabnya apa. Apakah kamu tahu kesalahan apa yang sudah kamu perbuat? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak mengulang masalah yang sama? Jadi memberikan pertanyaan romantik yang menimbulkan jawaban dan anak tahu, oh seharusnya aku harus seperti ini. Itu menimbulkan motivasi intrinsik. Jadi anak tahu, oh iya ya, kenapa aku seperti ini? Nanti kalau aku tidak mengerjakan lengkap, maka seharusnya tadi tidak gojek, tidak bermain-main, sehingga bisa selesai tepat waktu. Itu lebih pertanyaan manajer itu yang memantik dan memunculkan motivasi intrinsik sehingga mereka tahu, oh seharusnya seperti apa. Tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, mungkin teman-teman guru pernah melakukan semuanya, ya. Baik itu kadang juga menghukum walaupun hukumannya tidak berat, kemudian melakukan restitusi juga, ngobrol sama anaknya, menanyakan. Waktu kita pernah melakukan, tapi kadang baru tahu, oh itu namanya restitusi ya. Ya. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas. Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya dibuat kesepakatan di awal tahun ajaran baru. Tapi kalau peraturan kelas itu kan harus sudah ada ya, dari pihak sekolah sudah memberikan aturan. Tapi kalau keyakinan ini
itu biasanya di awal tahun ajaran baru. Apa sih perbedaannya? Nah, untuk peraturan itu tatanan yang berasal dari luar. Contohnya peraturan yang menentukan adalah sekolah. Pembicaraan sekolah seperti ini, ada aturan-aturannya. Sementara kalau keyakinan itu adalah sesuatu yang dipercaya atau diyakini dan mengacu pada diri sendiri. Jadi biasanya guru memberikan kertas, kemudian mereka membuat keyakinan kelas sendiri. Misalnya tidak boleh ojek, tidak boleh terlambat sekolah, harus memperhatikan guru. Itu contoh-contoh keyakinan kelas yang biasanya anak-anak kelas bawah seperti itu. Kemarin saya juga sudah membuat keyakinan kelas dan bahasa anak-anak kelas itu ya memang seperti itu, tapi juga nggak apa-apa. Tapi mereka malah semakin tahu, oh seperti ini ya, oh seperti ini ya. Jadi berbagai macam keyakinan kelas tuh mereka bikin karena sesuai dengan bahasa mereka dan sesuai dengan pengetahuan mereka. Nah, sekarang kesimpulannya antara keyakinan kelas dan peraturan. Kesimpulan perbedaan antara keyakinan dan peraturan adalah pada pembuatnya atau penentunya. Nah ini, kalau peraturan penentunya biasanya dari sekolah ya. Tapi kalau keyakinan kelas biasanya dari kita pribadi. Jadi antara guru dan murid, apa yang diyakini di kelas ini biar lebih penting. Ada seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Cara membuat keyakinan kelas itu yaitu pernyataan-pernyataan pada kesepakatan kelas diubah menjadi kalimat positif. Kemarin murid saya itu banyak sekali yang menuliskan tidak boleh terlambat, tidak boleh ojek, tidak boleh bermain-main saat guru mengajar, tidak boleh ribut, harus minta izin ketika keluar kelas. Nah, masih berupa kalimat yang negatif. Sebaiknya keyakinan kelas itu dibuat menjadi kalimat yang positif agar enak didengar dan enak dibaca. Kalau tidak boleh semakin seperti aturan yang mengekang. Ya. Nah, misalnya tidak boleh terlambat, itu diubah menjadi masuk tepat waktu, dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah sembarangan, seperti itu. Kemudian tidak boleh bertengkar dengan temannya. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Ya. Kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Jadi sudah dibahas sedikit segitiga restitusi dan beberapa guru pernah melakukannya. Ya, nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Jadi pulih dirinya. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa sih menstabilkan identitas? Bagi guru-guru mungkin memang pernah melakukan segitiga restitusi itu ya, cuma belum tahu tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas itu kita bisa memulihkan anak. Memangnya kita tidak sempurna sebagai manusia, kadang kita salah, atau juga bisa mengatakan kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang kedua itu validasi tindakan dulu ya. Nah,
Validasi tindakan yang salah dulu ya, gitu ya. Nah, ditanyakan alasannya, mengapa dia melakukan kesalahan, apakah memang benar-benar dia lakukan atau sengaja atau tidak. Biasanya anak-anak itu misalnya terlambat, tidak membawa buku. Nah, kita perlu tanya dulu, ternyata bukunya memang tidak dibawa atau masih di kelas. Nah, oh ini bukuku. Nah, kita harus tanya dulu. Saya pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kembali ke keyakinan kelas. Kok terlambat misalnya? Nah, apa yang menyebabkan kamu terlambat? Kita tanyakan lagi. Keyakinan kelas kita apa yang sudah disepakati? Menurut kamu kelas yang ideal seperti apa? Jadi pertanyaannya memantik dan mereka akan jadi tahu jawabannya. Oh iya ya, aku sudah bikin keyakinan kelas kemarin. Ini langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, dari paparan yang sudah saya berikan tadi, ya beberapa yang sudah saya berikan tadi, misalnya dari materi yang kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, mungkin tadi sudah sedikit banyak menjadi gambaran ibu-ibu semua ya. Mungkin pernah melakukan, pernah melaksanakan, dan sekarang kita akan mencoba untuk mengulas dari beberapa masalah yang kita pernah hadapi ya. Nah, ini saatnya kita diskusi. Ibu-ibu semua, setelah tadi saya sampaikan satu kasus yang mungkin nanti yuk kita sama-sama diskusikan. Mungkin ini kasus yang memang ada di antara di sekolah kita, ya, yang melanggar peraturan. Nah, biasanya kita nanti mungkin bisa bercermin dari ternyata apa yang selama ini kita lakukan sama, atau nanti setelah dari sini kita berdiskusi akan ada perubahan yang akan kita berikan, kita lakukan ke murid kita ketika murid kita mengalami satu pelanggaran atau permasalahan. Itu ya. Baik, dari kasus yang tadi kita sampaikan tentang Sabrina yang tidak memakai sepatu sesuai dengan peraturan sekolah. Terus kemudian Sabrina Sabrina melanggar peraturan sekolah, terus kemudian dihukum, diberikan hukuman oleh Pak Lukman sebagai guru ya, sebagai gurunya, dengan tidak boleh memakai sepatu yang tidak sesuai peraturan, atau harus pulang. Kalau tidak pulang ya udah, anak harus melepaskan sepatunya seharian sampai nanti pulang, seperti itu ya. Nah, menurut ibu-ibu, apa yang dilakukan atau kata-kata yang disampaikan oleh Pak Lukman kepada Sabrina tadi, sesuai dengan kasus yang tadi itu, menurut ibu-ibu, posisi kontrol guru dalam hal ini Pak Lukman itu ada di posisi mana? Mungkin salah satunya bisa ya nanti gantian. Tidak apa-apa Ibu, kita ini berdiskusi. Kalaupun nanti tidak sesuai, ya berarti akan memberikan tambahan. Oh, ternyata yang saya sampaikan mungkin bukan kurang tepat ya. Apa ya Bu ya? Mungkin belum pas. Nah, nanti kita yuk sama-sama di sini kita berdiskusi. Sama-sama. Iya, sini ya Bu Nida mau jawab? Iya, silakan sini dia. Oh pas. Kalau menurut saya itu posisinya menghukum ya, karena dia kan
tiba-tiba langsung menghukum nyopot sepatu gitu. Saya juga pernah mengalami kasus ini, tapi kan hukumannya nggak langsung di anak itu di judge begitu aja, terus disuruh copot sepatu, itu kan mempermalukan anak. Kalau saya sih lebih ke punishment ya, misalnya anak disuruh menghapus papan tulis atau membersihkan kelas gitu, jadi anak itu nggak merasa malu gitu. Ya bayangin aja anak suruh nggak pakai sepatu nyeker selama pembelajaran, kan malu ya Bu ya. Jadi mungkin punishmentnya lebih ke kayak fisik mungkin ya, lebih mungkin membersihkan WC atau membersihkan kelas gitu. Kalau menurut saya ini posisi Pak Lukman ini di posisi kontrol yang penghukum. Ya. Mungkin yang lain. Mungkin ada jawaban yang lain, silakan Bu Ani. Ini nanti kena semua. Iya, masih satu rangkaian. Ya, terima kasih kesempatannya. Kalau menurut saya sama dengan Bu Ida aja. Cuma kalau saya melihat ketegasan dari Bapak Lukman, terlihat bahwa posisi kontrolnya Pak Lukman itu sebagai penghukum, betul. Ya, karena melihat dia itu terlihat tegas sekali. Tidak pakai sepatu hitam, ya lepas. Gitu. Cuma memang kalau dari segi hukumannya itu yang memang berat kalau menurut saya. Nah, mungkin kan bisa kita buat surat pernyataan, atau paling tidak lah kalau saya sendiri misalnya di kelas itu paling tidak saya akan begini, kamu telepon mamamu minta diantar ke sekolah. Kalau saya seperti itu, begitu. Jadi anak juga tidak terlalu terpojokkan. Saya nggak pakai sepatu hitam sekali saja misalnya seperti itu, kok sampai seperti ini ya hukumannya. Nah, mungkin itu akan terbawa sampai dia besar nanti. Walaupun memang betul dia nanti akan jadi tertib, disiplin, tapi cara menertibkannya itu yang mungkin agak berat untuk si anak. Kalau menurut saya itu. Iya. Terima kasih. Oke, mungkin yang lain, Bun Lia, Jaja Bu Sartika. Sama saya. Sisi aja sampai. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya Pak Lukman itu sebagai penghukum sama. Terus untuk hukumannya saya setuju. Biar si anak itu ada efek jerahnya. Jadi besok-besok kemungkinan bisa tidurnya nggak malam, terus bisa bangun pagi biar tidak terlambat. Tanggung jawabnya jadi siswa bagaimana? Seperti itu. Terima kasih Bu Sartika. Mungkin ada pernah mengalami seperti ini. Bismillah ya Bu ya. Iya, enggak apa-apa. Oke. Kalau menurut pengalaman saya lebih ke ini aja ya, hampir mirip. Tapi untuk Pak Lukman tadi lebih ke pemberi rasa bersalahnya lebih keberatan ya Bu ya. Seusia anak SD langsung dikasih hukuman fisik dan verbal tadi itu kayaknya takutnya nanti anak trauma, mungkin besok nggak mau ke sekolah gara-gara nggak mau ketemu Pak Lukman bisa jadi, atau nanti orang tuanya malah nggak terima kok bisa, kan cuma salah dan mungkin baru sekali kok langsung diberi hukuman yang verbal dan fisik yang terlalu berlebihan gitu kan. Jadi kalau untuk indikatornya tadi Pak Lukman lebih ke ini, kata-katanya agak tegas ya, menurut orang dewasa sih baik, tapi kalau untuk seusia anak-anak sepertinya agak kekerasan sekali di kata-katanya. Jadi mungkin lebih bisa didikan Bu, kata-katanya lebih sederhana lagi dan bisa diperbaiki lagi sih Bu kalau saya. Gitu, oke. Terima kasih. Terima kasih. Bu Nur, silakan Bisa memberikan solusi. Mungkin dari pertanyaan ini tadi baru ke sikap posisi apakah posisi kontrol guru ya yang diambil oleh Pak Lukman. Ya, terima kasih. Ya, menurut saya tentang Bapak Lukman ini sebagai guru memang dia dia sikapnya ya tegas, tapi untuk
memberi hukuman itu ya sebaiknya kalau ini masih tahap pelanggaran pertama gitu kan, harusnya ya jangan langsung dikasih hukuman. Kalau sebagai guru sebenarnya kita harus memperingatkan dulu. Setelah itu kalau lagi masih diulang lagi 2 kali kita peringatkan lagi, tapi kalau 3 kali dan selebihnya itu baru kasih hukuman tersebut. Tapi kalau hukumannya seperti itu untuk anak SD itu ya mungkin kurang tepat mungkin. Ya seharusnya jangan terlalu keras. Yaitu mungkin bisa untuk anak-anak yang di atas SMA mana gitu ya. Seperti itu. Terima kasih. Kita bahas ya, kita diskusikan yang Pak Lukman tadi posisinya. Nah, sekarang bagaimana jika Pak Lukman itu sebagai manajer itu kira-kira apa sih yang seharusnya dia lakukan terhadap Sabrina? Kira-kira apa ya? Monggo. Terima kasih Bu. Sebagai Bapak Lukman, bila menjadi posisinya seorang manajer, sebaiknya Pak Lukman itu harus bertanya dulu kepada Sabrina, kenapa Sabrina terlambat, apa masalahnya, tanyakan dulu. Jadi tidak langsung memberikan hukuman. Jadi tanyakan dulu lah apa penyebabnya. Gitu. Sudah Ibu. Terima kasih. Mungkin yang lain, Bu Ani. Ya, kalau menurut saya jika Pak Lukman itu berada pada posisi kontrol sebagai seorang manajer, dia harus menanyakannya lebih detail ya menurut saya, lebih rinci atau seperti layaknya apa istilahnya kayak menyelidiki kenapa kok kamu bisa seperti itu, alasannya apa, kenapa kok sampai bisa salah sepatu, runtut lah, nah jalannya runtut. Kemudian ketika sudah ketemu, oh ternyata karena ini, maka dicari solusinya bagaimana. Atau mungkin Sabrina diminta untuk perjanjian atau bagaimana, mungkin dengan Pak Lukman. Nah terkait kedisiplinannya datang ke sekolah ataupun menaati peraturan sekolah yang ada. Mungkin itu baru pertama kali mungkin ya, jadi perlu diketahui dulu apakah ini selalu berulang atau itu baru Betul, betul, ya. Kita juga lihat si anak ini bagaimana, trademarknya lah. Nah, trademarknya bagaimana? Oh ya pantas dia itu tiap hari seperti itu. Nah berarti posisi Pak Lukman lebih dari seorang manajer. Mungkin dia pemberi hukuman atau apa istilahnya? Nah, pemantau dan sebagainya. Kalau untuk manajer seperti itu dulu. Nah, kalau saya seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain bisa memberikan solusi. Bu Sabrina, silakan. Bagaimana kalau Pak Lukman itu manajer? Bahasa yang bagaimana? disampaikan pertanyaan yang mau dikatakan ke Apa yang harus dia sampaikan kepada Sabrina? Contohnya Mungkin bisa ini dulu ditanyain kenapa kok ke sekolah datangnya buru-buru. Tadi kan jamnya juga sudah bel masuk, datangnya ini terlambat. Ditanya alasannya apa, kok bisa buru-buru. Kira-kira ada alasan baru kita sebagai guru juga nanti memberi punishment atau hukuman yang lebih ke anaknya, apakah tiap hari ataukah baru kali ini, atau ya itu tadi sering atau enggaknya kita tergantung itu tadi anaknya. Kalau setiap hari kan mungkin kita ini hukumannya lebih ke wah setiap hari berarti harus beri hukuman yang lebih. Kalau baru sekali mungkin kita tanya pelan-pelan, datangnya terlambat karena apa, buru-buru karena apa, dikasih solusi dulu. Baik Ibu-Ibu, tadi sudah saya sampaikan terkait kasus dan pertanyaannya. Nah,
silakan Bapak Ibu resapi bagaimana tanggapan ibu-ibu semuanya terkait untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Silahkan untuk Ibu Nida, saya persilahkan. Kayaknya diskusi kita seru sekali ya. Walaupun tadi beberapa jawaban dari ibu-ibu cakep banget. Kayaknya tidak sia-sia saya memberikan beberapa pemaparan yang banyak sekali tadi. Ternyata ya Allah hebat. Calon-calon guru penggerak kita, penerus kita ini untuk menguatkan SD Muhammadiyah 1. Dalam surah kata. Oke, baik Ibu, dari beberapa jawaban yang tadi Ibu sampaikan dari Bu Ani, Bu Nida, Bu Alia, sama Bu Safika dan Bu Nur ini saya sangat hebat dan saya sangat merasa bangga. Wah, ternyata yang saya sampaikan alhamdulillah sedikitnya masuk dalam hati jenengan semua. Baik, dari jawaban-jawaban yang tadi disampaikan oleh ibu-ibu semua, mungkin bisa saya beri kesimpulan bahwa dalam kasusnya Pak Lukman tadi adalah benar. Tadi ada yang dia sebagai penghukum dan juga ternyata juga tidak ada yang tadi ada yang menyebutkan juga memberi rasa bersalah gitu dan memang kenapa indikatornya apa toh kok Pak Lukman bisa dijadikan sebagai posisi kontrolnya sebagai pemberi hukuman kepada Sabrina. Tadi yang disampaikan oleh ibu-ibu semua benar semua. Ketegasan langsung memberikan hukuman ya. Kamu salah, kamu tidak sesuai peraturan, terus ya copot sepatumu, seperti itu ya. Copot sepatumu, ganti sepatu. Kalau kamu tidak bisa membawa sepatumu dari rumah ke sini lagi, ya udah kamu lepas sepatumu sampai nanti pulang sekolah, ya kamu tidak akan memakai sepatu, seperti itu deh. Nah, kalimat-kalimat yang diucapkan Pak Lukman terhadap Sabrina tadi yang mengandung hukuman baik itu secara verbal, secara kalimat maupun fisik, itulah yang dianggap sebagai pemberi posisi kontrol Pak Lukman sebagai pemberi hukuman. Nah, indikatornya sebagai pemberi rasa bersalah ya ketika kalimat-kalimat yang menunjukkan kesalahan yang dilakukan Sabrina sehingga Sabrina merasa sangat bersalah atas tindakannya. Tadi ya mungkin malu itu tadi kan juga mungkin bisa menjadikan dia dikenai dari kalimat-kalimat Pak Lukman tadi juga membuat rasa bersalahnya Sabrina muncul. Terus yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, yang akan dikatakannya apa? Tadi juga dari ibu-ibu sudah menyampaikan. Intinya pada sampaikan dulu alasannya. Kenapa kamu bisa terlambat? Kenapa kamu mau memakai sepatu warna coklat? Seperti itu nih. Tidak harus langsung dikenai hukuman, tapi ditanyakan dulu alasan-alasannya. Dan benar sekali yang disampaikan kalimat-kalimat yang tadi disampaikan ibu-ibu semua. Misalkan tadi kenapa kamu datang terlambat? Sabrina, mengapa kamu menggunakan sepatu selain warna hitam? Tadi juga disampaikan seperti itu kan. Terus terus juga ada tadi yang menanyakan yang penting kalaupun ada hukuman atau ada sanksi, maka ya tidak langsung berat gitu deh. Ditanyakan dulu berapa kali pelanggarannya, atau tadi yang disampaikan oleh Bu Ani, lihat dulu track record anaknya ini. Kalau memang sudah berkali-kali terus sudah diingatkan juga tidak mempan, ya mungkin
ada hukuman yang lebih berat, gitu Bu Gen. Oke, baik itu saja. Terima kasih ibu-ibu semua. Alhamdulillah diskusi kita untuk diseminasi disiplin positif itu sudah selesai ibu-ibu, dan sekali lagi harapan kami semoga apa yang kita sampaikan itu tidak hanya sekedar ada di sini saja, tapi bisa bapak ibu-ibu terapkan juga di kelas panjenengan sendiri-sendiri. Seperti itu ya ibu-ibu. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan atau mungkin ada tanggapan lagi? Bisa Ibu? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kerawahannya, kehadirannya, masukannya, tanggapannya, dan tadi diskusi kita sangat asik. Ternyata waktu tidak terasa nih, sudah lama sekali. Terima kasih. Mungkin dari saya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata sikap tindakan saya tadi mungkin tidak berkenan di hati ibu semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri diskusi kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah panjenengan sudah memahami sedikit banyak dari paparan yang sudah kami sampaikan. Artinya paling tidak sebagai guru penggerak saya sudah bisa menerapkan, yaitu bergerak dan menggerakkan. Dan mungkin nanti panjenengan bisa menerapkan di seharian panjenengan sebagai seorang guru harus berlaku sebagai apa. Mungkin itu saja penguatan diri saya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Bu Ani, Bu Nida, Bu Lia, Bu Sarita, Bu Nurti atas kesediaannya untuk berdiskusi di hari ini. Semoga apa yang sudah panjenengan berikan di hari ini menjadi ladang ibadah panjenengan. Segala kekurangan saya mohon maaf. Mungkin saya terlalu ngomongnya cepat, terlalu lama dan sebagainya. Saya mohon maaf. Untuk mengakhiri diskusi yang seru kali ini, mari kita lafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih atas tawaran panjenengan, keikutsertaan panjenengan pada diseminasi budaya positif kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahlan, apa kabarnya? Baik-baik saja. Baik. Nah, tadi Mas Sahlan pelajaran apa ya yang terlambat nulisnya? Musik. Musik. Kenapa? Aku kemarin itu dulu pas Hah? pas dua hari yang Tadi? lalu aku udah nulis itu. Tadi kenapa nulisnya terlambat? Mainan apa tadi? Gunting sama Lem. lem. Kenapa mainan? Masih suka mainan ya? Nah, kenapa? Terus harusnya gimana? Kalau ada pelajaran itu harusnya gimana? Harusnya nulis. Nulis. Oh ya, pinter. Tadi nggak nulis tapi udah selesai tadi diminta nulis ya. Nah, masih ingat keyakinan kelas? Harus apa kalau pelajaran? Bersikap yang Mam? memperhatikan, Perhatikan. Kalau nulis harus menghormati guru. menghormati guru, pinter. Kalau ada catatan harus Nulis. ditulis. Besok lagi gimana, Mas Sahlan? Oh, ditulis, pinter. Ya udah. Besok lagi Mas Sahlan akan nulis ya, lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih, tas dulu. Assalamualaikum, nama saya Sahlan, murid kelas 2B. Saya tidak tertib saat pelajaran. Saya tidak mencatat, tetapi bermain saya diajak ngobrol Bu Ayu untuk ditanya mengapa saya tidak mencatat pelajaran. Ayu tidak memarahi saya, tetapi mengingatkan saya keyakinan kelas saya dinasehati Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Wassalamualaikum.